Pertama-tama, mari kita bahas konsep dasar ekonomi dalam pendidikan. Nah, ekonomi pendidikan adalah cabang ilmu yang mempelajari bagaimana sumber daya dialokasikan untuk pendidikan dan dampaknya terhadap individu serta masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks ini, pendidikan dianggap sebagai investasi penting yang meningkatkan modal manusia. Ketika seseorang mendapatkan pendidikan yang baik, mereka tidak hanya meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka, tetapi juga meningkatkan potensi pendapatan di masa depan. Dengan kata lain, pendidikan adalah alat untuk meningkatkan kualitas hidup dan memberikan kesempatan yang lebih baik bagi individu. Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana investasi pendidikan berdampak pada pembangunan. Investasi dalam pendidikan tidak hanya bermanfaat bagi individu, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan. Ketika negara berinvestasi dalam pendidikan, mereka menciptakan tenaga kerja yang lebih terampil dan produktif. Pendidikan yang berkualitas dapat menghasilkan inovasi dan kreativitas yang sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi. Negara-negara dengan tingkat pendidikan tinggi cenderung memiliki ekonomi yang lebih kuat dan stabil. Misalnya, negara-negara Nordik seperti Swedia dan Finlandia telah menunjukkan bahwa investasi besar dalam pendidikan menghasilkan masyarakat yang sejahtera dengan tingkat pengangguran yang rendah. Sekarang, mari kita bahas analisis biaya dan manfaat pendidikan. Analisis ini menunjukkan bahwa investasi dalam sektor pendidikan memberikan pengembalian yang signifikan. Menurut berbagai studi, individu dengan tingkat pendidikan lebih tinggi biasanya mendapatkan pendapatan yang lebih besar dibandingkan mereka yang tidak berpendidikan. Namun, manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh individu. Masyarakat juga mendapatkan keuntungan dari tingkat pendidikan yang lebih tinggi melalui peningkatan produktivitas kerja, pengurangan angka kriminalitas, dan peningkatan kesehatan masyarakat. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat pendidikan di suatu negara, semakin besar manfaatnya bagi masyarakat secara keseluruhan. Namun, tantangan pendanaan pendidikan di negara berkembang masih menjadi isu serius. Banyak negara menghadapi keterbatasan anggaran pemerintah untuk sektor pendidikan. Hal ini seringkali disebabkan oleh prioritas anggaran lainnya seperti infrastruktur atau kesehatan. Selain itu, ada kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kualitas pendidikan agar lulusan siap menghadapi tantangan dunia kerja yang terus berubah. Tanpa dukungan pendanaan yang memadai, potensi investasi dalam pendidikan tidak akan terwujud sepenuhnya. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk mencari solusi inovatif dalam pendanaan pendidikan. Namun, meskipun tentang tersebut, ada banyak solusi potensial untuk meningkatkan pendanaan dalam konsep pendidikan di negara berkembang. Misalnya, kemitraan antara sektor publik dan swasta dapat membantu menyediakan sumber daya tambahan untuk sekolah-sekolah. Selain itu, penggunaan teknologi dalam pembelajaran dapat mengurangi biaya operasional dan memperluas akses ke pendidikan berkualitas tinggi. Dengan pendekatan yang tepat, kita bisa berharap untuk melihat peningkatan signifikan dalam pendidikan di seluruh dunia. Kesimpulan ekonomi pendidikan. 1. Pentingnya pemahaman. Ekonomi pendidikan merupakan bidang yang sangat penting untuk dipahami oleh semua pihak. 2. Investasi yang tepat. Diperlukan investasi yang tepat untuk meningkatkan kualitas pendidikan. 3. Analisis biaya manfaat. Melakukan analisis biaya manfaat yang cermat dapat membantu dalam pengambilan keputusan terkait pendidikan. Yang keempat, akses pendidikan berkualitas. Tujuan utama adalah memastikan setiap individu memiliki akses ke pendidikan berkualitas tinggi. Kelima, dukungan bersama. Mari bersama-sama mendukung upaya peningkatan pendidikan di seluruh dunia untuk mencapai
menciptakan masa depan yang lebih baik.